Di sebuah titik hutan yang jarang terjamah manusia, berdiri bangunan masif dengan dinding tebal, menara pengawas, dan lampu sorot yang menyala sepanjang malam. Siapapun yang melihatnya akan langsung menyimpulkan, itu adalah sebuah penjara. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mencengangkan. Penjara ini tidak pernah ada dalam catatan negara. Tidak ada nama resmi dalam dokumen Kementerian Hukum, tidak ada nomor registrasi, tidak ada alokasi anggaran tahunan, bahkan tidak ada laporan operasional. Namun, keberadaannya nyata, jejaknya terekam oleh satelit, dan sisa aktivitasnya bisa ditelusuri dari kesaksian penduduk sekitar. Bagaimana mungkin sebuah institusi sebesar penjara bisa eksis di dunia nyata, tetapi terhapus total dari arsip negara? Ini bukan sekadar anomali birokrasi. Ini adalah bukti bahwa ada penjara bayangan, dikelola oleh kekuatan yang tidak ingin kita mengetahuinya. Inilah kasus yang selama ini ditutup rapat. Dan malam ini, kita akan membuka sedikit celah menuju kebenaran yang berusaha dikubur. Sistem penjara resmi. Secara hukum, semua penjara harus tercatat. Negara mengumumkan daftar fasilitas, kapasitas, jumlah tahanan, serta laporan biaya. Semua diaudit, semua dilaporkan ke publik. Setidaknya secara garis besar. Itu versi resmi. Itu yang kita baca di buku hukum, di situs pemerintah, di laporan tahunan. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa tidak semua penjara dapat terlihat. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat menjalankan Black Site, fasilitas rahasia, CIA, di luar negeri. Uni Soviet membangun Gulag yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar rakyatnya. Indonesia pun pernah mengenal kamp tahanan politik yang keberadaannya hanya dibicarakan dengan berbisik. Jadi, apakah mungkin masih ada penjara yang berdiri tanpa nama hingga hari ini? Jejak pertama, peta yang menunjukkan sesuatu. Pada awal tahun 1987, sebuah organisasi HAM mencoba menelusuri hilangnya sejumlah aktivis. Mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kompleks berbentuk persegi panjang di foto satelit. Bangunan dengan dinding panjang, kawat berduri, dan 4 menara di pojoknya terlalu mirip dengan penjara untuk disebut kebetulan. Namun ketika dicocokkan dengan daftar resmi, lokasi itu tidak pernah disebut. Tidak ada tanda di peta pemerintah, tidak ada rujukan di dokumen hukum. Seorang saksi yang selamat dari tahanan politik berkata begini. Saya dibawa dengan mata tertutup, hanya dengar suara air deras. Saat penutup dibuka, saya melihat pagar kawat tinggi dan menara. Itu bukan penjara biasa. Tidak ada nama, tidak ada sipir berseragam resmi. Hanya orang-orang dengan wajah tanpa ekspresi. Pernyataan itu dianggap halusinasi dan trauma masa lalu. Tetapi foto satelit seolah mengonfirmasi ceritanya. Versi resmi, penyangkalan. Pemerintah menolak semua tuduhan. Menurut juru bicara kementerian, tidak ada fasilitas penjara di luar daftar resmi. Semua klaim tentang penjara bayangan tidak berdasar. Pernyataan singkat, tegas, tidak memberi ruang pertanyaan. Namun, ada yang janggal. Pada tahun 2002, sebuah dokumen bocor dari Lembaga Keuangan Negara. Di dalamnya, ada catatan anggaran yang dialokasikan untuk sesuatu bernama fasilitas keamanan khusus. Jumlahnya miliaran, tapi tidak ada rincian lokasi, tidak ada laporan publikasi. Kode anggaran itu bahkan berbeda dari kode normal untuk sistem penjara. Lalu, untuk apa anggaran sebesar itu? Teori alternatif, penjara bayangan. Dari sinilah muncul berbagai teori. Teori pertama, fasilitas ini adalah penjara khusus untuk tahanan politik.
orang-orang yang dianggap berbahaya bagi rezim, tapi tidak bisa diadili di pengadilan terbuka. Dengan cara ini, mereka bisa dihilangkan tanpa jejak hukum. Teori kedua, ini adalah tempat eksperimen psikologis. Ada laporan samar tentang tahanan yang dipelajari perilakunya, dipaksa menjalani program rehabilitasi mental. Namun, laporan ini sulit diverifikasi. Teori ketiga, fasilitas itu hanyalah stasiun transit untuk operasi intelijen. Tahanan ditahan sementara sebelum dipindahkan ke lokasi lain. Hal ini mirip dengan praktik extraordinary rendition yang pernah dilakukan Chia. Semua teori ini punya kelemahan, namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Penjara itu memang nyata, meski tidak ada di catatan resmi. Kontradiksi yang muncul. Ada beberapa kejanggalan lain yang semakin memperkuat misteri. Pertama, beberapa laporan satelit menunjukkan pembangunan baru di area tersebut. Gedung diperluas, pagar diperpanjang, menara tambahan dibangun. Jika benar penjara itu tidak ada, mengapa bangunannya terus berkembang? Kedua, ada saksi yang menyebut nama tahanan yang tidak pernah muncul di data pengadilan, seolah mereka dihapus dari sistem hukum. Ketiga, setiap kali jurnalis mencoba meliput area tersebut, jalan menuju lokasi selalu dalam perbaikan. Satpam lokal menolak memberi izin masuk. Dengan alasan keamanan, akses selalu ditutup tepat saat investigasi dimulai. Apakah ini hanya kebetulan atau bagian dari upaya menutupi sesuatu yang lebih besar? Misteri data yang hilang. Saat arsip nasional dibuka untuk publik, peneliti menemukan lembar-lembar kosong pada periode tertentu. Seolah ada file yang dihapus, tapi bekasnya masih terlihat. Nomor berkas melompat, dokumen hilang, catatan tidak konsisten. Menurut seorang arsiparis yang pernah diwawancarai, kami menemukan folder yang harusnya berisi data tentang fasilitas penahanan, tapi di dalamnya kosong, hanya kertas putih, seolah sengaja dihapus. jika benar, artinya ada usaha sistematis untuk menghilangkan bukti keberadaan fasilitas ini. Spekulasi lebih gelap. Ada yang percaya penjara ini bukan sekadar penjara, melainkan sebuah laboratorium sosial, tempat menguji seberapa jauh manusia bisa dihapus dari sejarah. Sejumlah teori konspirasi berani menyebut penjara ini mungkin dikelola bukan hanya oleh negara, tapi juga bekerja sama dengan entitas asing. Beberapa tanda pada bangunan menyerupai arsitektur militer asing. Bahkan ada klaim, meski tidak pernah terverifikasi, tentang tahanan asing yang ditahan di sana. Apakah benar? Sulit dipastikan, tapi pola penyangkalan, bukti hilang, dan saksi yang bungkam, semua seakan menunjukkan arah yang sama. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penjara rahasia. Refleksi. Manusia yang dihapus. Jika penjara ini memang ada, maka di dalamnya terdapat manusia yang hidup, bernapas, dan menunggu hari bebas. Tapi tanpa nama, tanpa identitas, tanpa catatan hukum. Mereka bukan sekadar tahanan, mereka adalah manusia yang dihilangkan dari sejarah. Tidak ada surat penahanan, tidak ada vonis, tidak ada arsip kematian. Seolah-olah mereka tidak pernah lahir. Pertanyaan yang menakutkan pun muncul. Siapa yang berhak menghapus eksistensi manusia? Dan lebih mengerikan lagi, apakah mungkin beberapa orang di sekitar kita sebenarnya pernah diambil dan namanya dihapus begitu saja? Hingga hari ini, bangunan itu masih bisa dilihat melalui satelit. Namun, tidak ada mobil resmi yang masuk, tidak ada laporan publik, tidak ada tanda di peta. Apakah itu hanya fasilitas kosong? Atau masih beroperasi? Kita tidak punya jawaban pasti.
Namun satu hal jelas, selama ada ruang gelap dalam arsip negara, selalu ada kemungkinan sebuah penjara berdiri tanpa pernah diakui keberadaannya. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik dinding penjara tanpa nama ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang tidak pernah boleh kita ketahui jawabannya. Jika arsip ini membuat Anda berpikir dua kali tentang apa yang tertulis dalam catatan negara, tinggalkan komentar Anda. Apakah Anda percaya penjara ini benar-benar ada? Atau hanya ilusi sejarah? Bagikan teori Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan ikuti terus Lab X404. Karena di balik arsip resmi, selalu ada file yang sengaja disembunyikan. Sampai jumpa di arsip berikutnya, hanya di Lab X404.